Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita dan saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengaturan hormon terhadap kadar kalsium dalam darah serta bone remodeling. Nah, pertama-tama, kadar kalsium di dalam darah itu memiliki batas normal antara 9 sampai 11 mg per desiliter. Nah, kita rata-ratakan jadi 10 mg per desiliter. Nah, bagaimana ketika plasma darah memiliki kekurangan terhadap kadar kalsium tersebut? Hal ini akan menstimulasi kelenjar paratiroid untuk mensintesis parathormon. Hal ini akan berpengaruh terhadap tiga hal. Yang pertama adalah tulang. Di tulang, osteoklas akan mereabsorpsi tulang atau mengalami pembongkaran tulang sehingga Ca2+ yang dihasilkan akan ditransfer ke plasma darah. Setelah itu, di ginjal akan mengalami reabsorpsi atau penyerapan kembali oleh parathormon. Nah, sehingga Ca2+ dapat disalurkan ke dalam darah. Yang ketiga adalah di usus halus, yaitu berupa penyerapan atau absorpsi dengan didorong oleh vitamin D aktif atau 1,25 DHC. Nah, ketiga hal ini akan membantu menaikkan kadar Ca2+ atau kalsium di dalam darah menjadi batas normal. Nah, bagaimana jika kadar kalsium di dalam darah naik? Hal ini akan men-trigger gland steroid atau kelenjar tiroid untuk menghasilkan kalsitonin. Hal ini akan mencegah osteoklas untuk mereabsorpsi tulang, sehingga tidak ada pembongkaran tulang dan Ca2+ tetap terjaga. Malah akan terjadinya formasi atau pemadatan tulang atau pembentukan tulang. Yang kedua adalah mencegah reabsorpsi berlebih dari ginjal, sehingga Ca2+ di dalam darah akan berkurang dengan sendirinya. Hal ini akan menyebabkan keseimbangan kadar Ca2+ di dalam darah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bone remodeling atau remodeling tulang. Tulang adalah suatu jaringan hidup yang terdiri dari garam kalsium fosfat. Nah, jadi kalsium fosfat ini adalah suatu senyawa di mana kalsium akan diperoleh untuk dialirkan ke darah ketika darah memiliki kekurangan kalsium. Remodeling tulang ini terdapat dua tahap atau dua bagian yang dapat berjalan secara bersamaan dalam keberlangsungan waktu yang sangat lama, yaitu deposisi tulang atau formation atau reabsorpsi tulang atau pembongkaran. Nah, fungsi dari bone remodeling ini salah satunya adalah mengatur kadar Ca2+ atau kalsium di plasma darah. Terdapat 3 jenis sel tulang, yaitu osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Osteoblast bertanggung jawab terhadap pembentukan tulang, sedangkan osteosit adalah osteoblast yang mengendap sehingga membentuk tulang. Sedangkan osteoklas adalah yang bertanggung jawab untuk reabsorpsi tulang atau pembongkaran tulang. Untuk melakukan remodeling tulang, osteoblast dan prekursornya menghasilkan dua senyawa kimia, yaitu ligand RANK atau RANKL dan osteoprotegerin. Ketika osteoblast dan prekursornya menghasilkan dua senyawa tersebut, yaitu RANKL dan osteoprotegerin atau OPG, maka akan terjadinya remodeling tulang. Yang pertama, ketika osteoblast banyak menghasilkan RANKL, maka akan menaikkan aktivitas osteoklas. Dimulai dengan ketika ligand RANK menempel pada reseptornya, yaitu RANK, pada makrofag akan menyebabkan aktivitas osteoklas meningkat, sehingga reabsorpsi tulang akan semakin tinggi, yang akan menyebabkan massa tulang berkurang. Nah, ketika osteoblast menghasilkan banyak OPG yang akan mengikat RANKL sehingga reseptor RANK tidak dapat mengikat RANKL. Hal ini akan menyebabkan osteoklas menurun dan osteoblast meningkat,
sehingga akan terjadinya formasi atau pemadatan tulang dan akan menaikkan massa tulang.